Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti, kelas 3D dari program studi administrasi bisnis dengan nomor pokok mahasiswa 213101117. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan kasus yang akhir-akhir ini sudah beredar di kalangan publik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Public Relation. Di sini saya akan memberi informasi terkait dengan berita yang akhir-akhir ini tersebar luas pada publik, yaitu maraknya obat sirup pada anak yang menyebabkan gagal ginjal. Sesuai dengan kasus yang sudah beredar, menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah menghentikan peredaran obat, batuk, dan demam dalam bentuk sirup bagi anak-anak akibat banyaknya kasus gagal ginjal akut. Hingga saat ini, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak mencapai 241 kasus gagal ginjal. Per Jumat 21 Oktober 2022 terdapat 133 kasus, diantaranya dinyatakan meninggal. Karena itu, penghentian peredaran obat batuk sirup diharapkan bisa mencegah ledakan kasus ini. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan kandungan apa sih yang termasuk ke dalam sirup tersebut yang tidak boleh dikonsumsi. Menurut cek BPOM, sirup dengan kandungan etilen glikol itu yang tidak boleh dikonsumsi pada anak-anak. Salah satunya yang terkandung dalam sirup Thermorex, yaitu obat demam. Dalam Thermorex terkandung etilen glikol tersebut. Namun, PT Konimex yang memproduksi sirup tersebut menyatakan bahwa produk mereka tidak menggunakan etilen glikol maupun dietilen glikol. Demikian, BPOM menyatakan bahwa cemaran tersebut ditemukan dari hasil pengujian. Besar kemungkinan berasal dari bahan baku pelarut lain seperti propilen glikol, piotilen glikol, sorbiton, hingga gliserin atau gliserol dalam volume besar. Namun, kita sebagai masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal tersebut, karena pihak BPOM akan menindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Pihak BPOM akan terus melakukan cek lab terkait dengan semua sirup yang akan dikonsumsi untuk anak-anak, supaya kita menjadi tahu apa sih sirup yang aman untuk dikonsumsi untuk anak-anak. Nah, untuk menetralisir kekhawatiran terkait hal tersebut, sebaiknya sementara ini kita tidak mengkonsumsi sirup tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, jika seorang anak sakit, sebaiknya dicek ke dokter dan supaya kita tahu apa sih yang wajib dikonsumsi anak supaya cepat sembuh dan tidak berbahaya. Selain itu kan juga ada obat yang berbentuk pil. Itu juga dapat dikonsumsi untuk anak-anak. Contohnya Prolis obat demam. Untuk anak itu berbentuk pil juga, tetapi jika seorang anak tidak bisa menelan, itu kan biasanya susah. Anak-anak menelan obat yang bentuknya itu pil. Kita bisa menggerus atau menghancurkannya obat tersebut dengan air supaya anak-anak bisa mengkonsumsi pil tersebut. Untuk itu, kita harus bisa menjaga kesehatan anak-anak supaya tidak terjadi hal yang kita inginkan. Tetapi pada hari Minggu 30 Oktober 2022 kemarin, Kompas.com melalui berita news bahwa pemerintah menghentikan peredaran 5 obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan melebihi ambang batas aman. Jumlah kasus gagal ginjal akut di tanah air menurun. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan atau Kemenkes Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, penurunan itu terjadi sekitar lebih dari 95%. Demikian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.